Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam yakun fid darain amin. Al-faslu ar-rabi' nawadir min hikamil imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu an-nasu fi ghaflatin an hadhihi surah wal 'asri innal insana lafi khusr. Fasal yang keempat, menerangkan, menjelaskan tentang kata-kata indah, kata-kata mutiara Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang pertama beliau berkata, an-nasu fi ghaflatin an hadhihi surah. Manusia dalam kelalaian tentang surat ini. Ya. Jadi pada umumnya orang lalai, lupa tentang ayat ini, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin, ya, surat al-asr. Kenapa dianggap orang banyak yang lupa tentang ayat ini? Bukan berarti mereka nggak hafal, bukan berarti mereka juga tidak membacanya, akan tetapi mereka sedikit yang merenunginya, yang mentadabburinya. Padahal ayat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i, jika Allah tidak menurunkan hujjah, saksi, bukti atas makhluknya kecuali surat ini, sudah menjadi cukup. Ya. Jadi nggak perlu banyak bukti, nggak perlu banyak saksi. Surat ini sudah cukup atau bahkan sangat cukup untuk menjadi bukti dan saksi atas apapun yang dilakukan makhluknya. Lah Imam Syafi'i menyatakan surat ini sudah sangat cukup menjadi bukti atau saksi karena agungnya yang terkandung di dalamnya. Ringkes, hanya beberapa ayat, tapi yang terkandung di dalamnya sangat besar, ya, sangat banyak. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di dalam perkataannya, ya, sudah sangat cukup menjadi bukti atau saksi itu, ya, karena terkandung di dalam ayat ini 4 sifat.
ketika 4 sifat itu dimiliki oleh seseorang, maka orang itu mendapatkan puncaknya kesempurnaan. Yang pertama, ma'rifatul haq, mengenal Allah, ya. Mengetahui yang benar. Yang kedua, amaluhu bihi, mengamalkan, ya, sesuai dengan keimanannya, mengamalkan apa yang ia ketahui dari kebenaran. Yang ketiga, ta'limuhu man la yuhsinuh, mengajarkannya, mengajarkan kebenaran, mengajarkan keimanan bagi orang yang belum baik, belum bagus dalam keimanan, dalam pengetahuan. Yang keempat, sabarnya seseorang di dalam mengajarkannya, ya, di dalam mengamalkannya, ya, di dalam mempelajarinya, di dalam mengamalkannya, dalam mengajarkannya. Lah 4 ini disebutkan oleh Allah dalam surat wal asri innal insana lafi khusrin. Kenapa dikatakan sangat cukup? Karena manusia itu kalau ingin menjadi sempurna atau dia mendapatkan puncaknya kesempurnaan, yang pertama yang harus dia lakukan menyempurnakan dirinya. Bagaimana dirinya menjadi sempurna? Nah, dengan apa? Dengan keimanannya, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukmilan li ghairi, menyempurnakan orang lain. Setelah menyempurnakan dirinya, ia menyempurnakan orang lain. Lah bagaimana menyempurnakan orang lain? Ya, mengajarkan kepada mereka yang tidak mereka ketahui, ya, memahamkan kepada mereka yang belum ia fahami. Lah ini berarti apa? Menyempurnakan orang lain. Lah menyempurnakannya di situ dengan ilmu dan amal. Menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal, menyempurnakan orang lain dengan ilmu dan amal. Nah, lalu kesempurnaan semuanya itu dengan apa? Saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menguatkan di dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu banyak orang yang dikatakan lupa tentang ayat ini. Padahal ayat ini kalau kita perhatikan, benar-benar Allah itu mengingatkan kepada kita tidak ada jalan keberuntungan, jalan kesuksesan, keberhasilan kecuali melalui 4 perkara ini. Nah, karena itu Allah mengawali ayat pertama dengan kedua penuh dengan penekanan. Ayat pertama wal asr, ditekankan dengan sumpah, demi masa atau demi waktu asar. Kemudian ayat keduanya penekanan. Pertama penekanan dengan innal insan. Inna itu huruf untuk menekankan sesuatu. Sesungguhnya manusia secara keseluruhan.
Lafi khusrin. La di situ juga lafi. La-nya itu juga apa? Huruf taukid untuk menekankan. Sesungguhnya manusia benar-benar ada dalam kerugian. Bayangkan, sudah ditekankan dengan sumpah, ditekankan dengan inna, kemudian ditekankan dengan la. Nggak cukup dengan itu. Masih ada ya, khabar inna, itu pun juga muakkadah, menjadi penekanan. Jadi sangat ditekankan sebelum Allah. Jadi tidak ada jalan keberuntungan. Di kasarannya seperti itu. Ditutup jalan keberuntungan, ditutup jalan kebahagiaan, kecuali dengan 4 perkara. Dari yang lainnya nggak bisa. Yang pertama, illal ladzina amanu. Mau beruntung, beriman. Karena itu dalam ayat Al-Quran, fama ya'mal minas salihati min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun. Beramal soleh, laki perempuan, dia beriman, baru dikasih oleh Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, baru dikasih oleh Allah ya, kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik ya. Bukan hanya kehidupan yang baik, tapi akan dibalas oleh Allah ya, terbaik dengan apa yang mereka telah lakukan. Catatannya di situ apa? Mukminun. Nah, jadi bukan sekedar orang melakukan amal soleh tapi tidak beriman, enggak. Melakukan amal soleh dia beriman. Nah, baru dikasih oleh Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang kedua, wa amilus shalihat. Beriman tidak amal soleh. Apa buah imannya? Nggak ada. Amal soleh itu buah daripada keimanan. Kenapa dia amal soleh? Karena dia mengetahui, karena dia memahami. Ya, karena itu buahnya keimanan, amal soleh. Ya, nggak ada orang beriman tidak melakukan amal soleh, itu nggak mungkin. Karena orang yang beriman dia pasti melakukan amal soleh. Nah, karena amal soleh itu ibarat mengamalkan apa yang ia ketahui. Iman itu ibarat ilmu. Iman ibarat ilmu, dia mengetahui. Ya, oh ini yang harus disembah, ini yang harus diyakini, ini yang harus dipercayai, ini yang harus dimuliakan, ini yang harus diagungkan. Wa amilus sholihat itu ibarat amalnya, mengamalkan apa yang ia ketahui. Nah, lalu ya, wa tawasau bil haq. Ya, wa tawasau bil haq, mengajak orang untuk bersama-sama ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Allah, sampai kepada Allah. Wa tawasau bis sabr, dan mengajak orang untuk sabar. Sabar apa? Sabar dengan apapun yang datang daripada gangguan kepadanya, baik itu gangguan kepada dirinya ataupun yang berhubungan dengan ketaatannya, kebaikannya kepada dalam dirinya. Lah, ringkasan daripada surat ini memberikan kesimpulan 2. Ada orang yang rugi, ada orang yang beruntung. Lah, orang yang rugi yang meninggalkan 4 perkara ini. Orang yang beruntung yang mengamalkan 4 perkara ini. Nah, karena itu farrabihun humul ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang-orang yang beruntung itu
adalah mereka yang beriman, mereka beramal soleh, mereka yang saling memahamkan, mengajak kepada kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menguatkan dengan kesabaran. Faman akmala hadhihi sifatul arba fahuwa minal faizin birribhil kamil. Siapa yang terdapat 4 sifat ini dalam dirinya, maka dia mendapatkan keberuntungan yang sempurna, wa sa'adatul abadiyah, dan kebahagiaan yang abadi, wal izz wan najah fid dunya wal akhirah, kemuliaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Tapi wa man fatahu syai'un min hadhihi sifat fatahu minar ribri bi qadri ma fatahu minha. Adapun kalau ada sebagian padanya, tidak ada sebagian, maka dia mendapatkan keuntungan sesuai yang ada pada dia dan mendapatkan kerugian sesuai dari apa yang tidak ada padanya. Jadi tergantung mana yang hilang dari dia. Dari 4 ini, mana yang nggak ada pada dia, berarti dia mendapatkan kerugian dari itu, mendapatkan keuntungan dari yang ada. Tapi kalau 4-4-nya ini sempurna. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Banyak orang yang lupa tentang ayat ini. Ayatnya apa? Lupa karena tidak mentadabburi, tidak merenunginya. Padahal kalau 4 ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang bersama-sama beruntung. Karena apa? Bukan hanya menyempurnakan dirinya, tapi dia juga menyempurnakan yang lainnya. Karena itu ayat ini selalu dianjurkan oleh para salaf untuk dibaca setiap akhir majelis. Lah dibaca itu bukan sekedar dibaca, tapi untuk mengingatkan satu sama lain, ayo terapkan ayat ini, ayo manfaatkan ayat ini. Untuk apa? Mendapatkan keberuntungan yang abadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sukses dunia akhirat, menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, dan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.